Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang pengertian penyuluhan. Sebelum kita masuk ke bab 3, saya akan mereview dulu bab 1 maupun bab 2, yaitu bab 1 berkaitan dengan paradigma baru tentang penyuluhan pertanian, di mana paradigma baru tadi menyatakan bahwa penyuluhan itu yang pertama adalah jasa informasi. Jadi seorang penyuluh itu adalah jasa informasi, dia mencari, kemudian menyaring, kemudian menyampaikan informasi tadi. Kemudian yang kedua, paradigma baru penyuluhan pertanian adalah informasi relevan dengan kondisi lokalitas. Kenapa? Karena kita harus berusaha bagaimana caranya mengeksplor produk-produk lokal yang ada di situ, dikembangkan supaya menjadi bagian dari yang dapat dibanggakan dari suatu lokasi. Kemudian yang ketiga, materi penyuluhan adalah berorientasi agribisnis yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dari para petani yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, paradigma baru penyuluhan pertanian adalah gunakan pendekatan kelompok. Dengan pendekatan kelompok, mereka akan bersama, merasa bersama, sehingga dapat memanfaatkan apa yang kita sampaikan secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, fokus pada kepentingan petani. Jadi sifatnya adalah bottom up, bukan top down. Apa yang dibutuhkan petani, yang menjadi masalah petani, itulah yang akan kita sampaikan informasinya, kita bantu dalam misalkan permasalahan tadi. Yang keenam, pendekatan humanistik egaliter. Jadi secara humanistik egaliter, kita tidak memandang bahwa kita lebih pandai, kemudian petani lebih bodoh. Tidak, karena apa? Pada dasarnya petani banyak pengalaman. Kita hanya mempunyai teori saja. Kemudian yang ketujuh, kembangkan sifat profesionalisme. Walaupun kita sudah jadi penyuluh, kita tetap harus belajar terus, mencari info-info yang terbaru, mencari hal-hal yang terbaru, mungkin dari dunia pendidikan tinggi, dari dunia penelitian, dari mana saja sumber informasi yang dapat kita lakukan untuk dapat meningkatkan kompetensi kita sendiri. Yang kedelapan, utamakan akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita lakukan, kita evaluasi, kemudian kita lihat apakah betul dapat meningkatkan kesejahteraan petani atau tidak. Kemudian kita cari apa rencana tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan itu sendiri. Kemudian yang kesembilan, upayakan agar nantinya dapat memuaskan petani. Kenapa? Kalau petani puas dengan apa yang kita lakukan, maka dia akan mau datang lagi untuk mengikuti penyuluhan kita. Itu inti dari bab 1. Kemudian yang inti bab 2 bahwa tujuan dari penyuluhan jangka pendek yaitu mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat petani, mencapai kesejahteraan hidup yang lebih terjamin. Nah, tujuan tadi akan tercapai jika petani melakukan 3 hal, yaitu yang pertama better farming, mengubah cara bertani menjadi lebih baik. Yang kedua better business, berusaha lebih menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah better living, gaya hidupnya lebih baik, tidak foya-foya saat panen, mengisi waktu, merintis industri, dan lain-lain. Jadi itu secara garis besar bab 1 maupun bab 2. Nah, kita masuk ke bab 3, di mana pada bab 3 ini kita bahas tentang pengertian penyuluhan. Pengertian penyuluhan pada dasarnya yang pertama adalah penyuluhan sebagai proses penyebar luasan informasi. Seorang penyuluh harus mampu mencari, menyaring, dan menyampaikan informasi. Usahakan informasi tadi yang berdampak adalah positif, bukan informasi yang berdampak negatif. Jadi seorang penyuluh tugasnya selalu terus-menerus mencari informasi, kemudian menyaring-nyaring mana yang harus disampaikan kepada petani, mana yang tidak perlu disampaikan kepada petani. Kemudian yang kedua, penyuluhan sebagai proses penerangan, pemberian penjelasan. Jadi di sini proses penyuluhan tidak boleh searah, harus ada timbal balik, ada komunikasi antara penyuluh dengan yang diberi penyuluhan, antara petani dengan PPL. Kemudian sifatnya partisipatif, artinya apa di sini? Bahwa para petani pun ikut melakukan apa yang dibutuhkan, apa yang rencananya akan dilakukan untuk dapat menyelesaikan kebutuhan tadi, ikut berpartisipasi terus-menerus sampai dengan hasil penyuluhan itu sendiri, evaluasinya bagaimana, mereka terus-menerus berkontribusi. Kemudian kolaboratif, jadi dari berbagai segi dan inovatif terus-menerus yang terbaru.
Kemudian yang ketiga, pengertian penyuluh adalah penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, mulai dari perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keterampilan yang terus-menerus. Oleh karena itu ada istilah long life education. Artinya apa? Pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan kebutuhan. Tentunya kalau petaninya sudah tua bukan lagi belajar bagaimana cara menanam padi, tapi pasti yang lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini yang kita lakukan adalah dalam kegiatan penyuluhan ini kita harus bisa merubah perilaku para petani. Mungkin pengetahuannya dulu yang berubah. Setelah pengetahuannya berubah, baru sikapnya berubah. Setelah sikapnya berubah, baru keterampilannya. Demikian terus menerus. Kemudian yang keempat, penyuluhan juga sebagai proses belajar. Tugas penyuluh sebagai instruktur, fasilitator, change agent, pembimbing, pendamping, pembina, yang hasilnya mampu mensejahterakan masyarakat. Jadi di sini penyuluh bertugas berbagai macam. Jadi kalau ada yang ingin mengetahui segala sesuatu, kita harus mampu menjadi jalan penengahnya. Di sini misalnya kita kalau tidak bisa menjawab pertanyaannya, nggak bisa mengatasi masalahnya, kita mungkin mencari di tempat lain, di perpustakaan, bertanya kepada yang lebih tahu, sehingga kita bisa menjadi pendamping dari para petani untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Kemudian yang kelima, penyuluhan sebagai proses perubahan sosial. Perubahan peranata sosial seperti demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, perubahan hubungan sosial yang positif. Jadi karena kita terus-menerus memberi penyuluhan, terjadi perubahan tadi. Kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok petani tadi, dengan diajarkan partisipatif, akhirnya berani mengemukakan pendapat. Jadi demokratisasinya berjalan. Kemudian juga karena mereka sudah berani mengungkapkan pendapat, segala sesuatu harus secara transparan. Jadi apapun yang dilakukan harus dapat ada hitam di atas putihnya, ada bukti-buktinya, ada dokumen-dokumennya, diketahui oleh semua pihak, sehingga transparansi terjadi. Kemudian juga terjadi perubahan hubungan sosial yang positif. Artinya apa? Tidak menimbulkan saling kecurigaan, semua mendukung untuk terjadinya suatu kegiatan yang arahnya adalah positif. Kemudian juga yang keenam, penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial. Di sini tupoksi penyuluh ada, yaitu membuat masyarakat untuk dituntun tahu, mau, dan mampu untuk melaksanakan hasil penyuluhan sehingga terjadi perubahan pada dirinya. Bagaimana caranya kita dapat diikuti atau para petani dapat mengikuti, mau mengikuti, mampu juga mengikuti apa yang kita suluhkan sehingga dapat terjadi perubahan pada diri petani itu sendiri. Yang ketujuh, penyuluhan sebagai proses pembangunan pemberdayaan masyarakat, di mana arah pemberdayaan adalah masyarakat madani atau beradab dan mandiri dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraannya. Jadi kita terus-menerus melakukan penyuluhan untuk membentuk masyarakat madani, masyarakat yang mandiri, baik dalam pengambilan keputusan maupun untuk peningkatan kesejahteraannya. Yang kedelapan, penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas, kemampuan memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar lebih berhasil guna atau efektif dan berdaya guna efisien secara berkelanjutan. Jadi sumber daya yang ada, apakah itu tanahnya atau apakah itu binatang ternaknya, itu semuanya bagaimana caranya lebih efektif dan efisien dalam melakukan budidayanya. Yang kesembilan, penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dari tahun ke tahun, sehingga ada komunikasi pembangunan dari tahun ini ke tahun berikutnya, yang itu semua terjadi karena proses penyuluhan. Nah, yang terakhir yaitu adanya redefinisi penyuluhan pertanian. Definisi awal penyuluhan yaitu pendidikan luar sekolah yang ditujukan pada petani dan keluarganya agar dapat bertani lebih baik, berusaha tani lebih baik, menguntungkan demi terwujudnya keluarga lebih sejahtera. Nah, saat ini terjadi redefinisi penyuluhan. Penyuluhan yaitu proses perubahan sosial, ekonomi, politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku bagi semua yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya,
mandiri dan partisipatif, serta sejahtera secara berkelanjutan. Jadi kalau sekarang penyuluhan tidak hanya dalam bidang pertanian saja, tapi juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik. Yang jelas arahnya adalah positif. Contohnya sekarang yang sedang viral, misalnya ada Dr. Tirta, dia memberi penyuluhan tentang apa? Edukasi. Bagaimana cara menangani, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena virus corona. Nah, itu merupakan bagian dari suatu penyuluhan, yaitu berkaitan dengan penyuluhan kesehatan. Pada bab 4 ini kita belajar tentang dasar-dasar penyuluhan. Jadi, penyuluhan itu pada dasarnya adalah pendidikan non-formal. Jadi, menggunakan metode pendidikan non-formal. Kenapa? Karena penyuluhan itu biasanya yang pertama waktunya tidak dapat dijadwalkan. Tergantung siapa? Tergantung petani, bukan tergantung pada penyuluh. Karena apa? Biasanya petani yang membutuhkan penyuluhan, bukan kita yang membutuhkan petani, tapi petanilah yang membutuhkan penyuluhan tadi. Jadi petani bisanya jam berapa, hari apa, itu yang kita jadwalkan. Kemudian tanpa kurikulum. Kenapa tanpa kurikulum? Karena sesuai dengan kebutuhan dari petani itu sendiri. Misalnya saat ini petani inginnya diberi penyuluhan tentang penanganan hama. Maka yang kita berikan adalah tentang penanganan hama. Mungkin minggu depan pengen diberi penyuluhan tentang bagaimana cara pemupukan yang tepat. Mungkin minggu depannya lagi cara penanaman atau cara membuat bibit yang tepat. Nah, itu semua adalah tanpa kurikulum. Jadi sekebutuhan dari petani itu sendiri. Di mana mungkin beda lokasi kebutuhannya juga akan berbeda, beda kelompok mungkin kebutuhannya juga berbeda. Kemudian yang ketiga, materinya sesuai kebutuhan. Jadi yang menentukan materi penyuluhan itu bukan penyuluh, tetapi adalah petani itu sendiri, kelompok tani itu sendiri. Kemudian yang keempat, tempatnya menyesuaikan. Tempat dari penyuluhan tidak harus dalam suatu ruang atau kelas. Tetapi yang namanya pendidikan non-formal itu tempatnya bisa di saung, bisa di balai desa, di pos kamling, langsung di sawah, sekolah lapang, di rumah ketua kelompok, bahkan di ruang pertemuan, di ruang pelatihan, bahkan di hotel juga bisa. Nah, itu sifat dari pendidikan non-formal. Yang kedua, yaitu konsepnya adalah pendidikan orang dewasa. Ciri dari pendidikan orang dewasa adalah yang pertama, orang dewasa mempunyai konsep diri. Jadi dia sendiri sudah punya konsep, saya mau kemana, mau dibawa kemana ilmu pertanian ini. Dia sendiri sudah mempunyai apa. Nah, jadi dia sudah punya konsep diri, dia tidak mudah dipengaruhi. Yang kedua, orang dewasa itu mempunyai akumulasi pengalaman. Dia sudah bertani bertahun-tahun, dia punya banyak pengalaman. Bagaimana mengatasi hama penyakit nih, bagaimana mengatasi jika terjadi banjir, bagaimana mengatasi jika anginnya besar, bagaimana mengatasi jika kekurangan pupuk, itu semua sudah berpengalaman. Ada serangan hama, bagaimana cara mengatasi, mereka sudah punya pengalaman. Jadi kita tidak perlu harus mempunyai pengalaman yang banyak dulu, tidak, tapi kita hanya punya teori. Teori dan pengalaman ini yang kita satukan. Kita tidak perlu harus berpengalaman dulu baru jadi penyuluh, tapi teori-teori yang kita dapatkan waktu di sekolah, waktu di kampus, nah itulah yang nanti kita diskusikan dengan pengalaman yang dipunyai oleh para petani. Mereka akan lebih suka berdiskusi, dia mendapatkan teori yang baru, walaupun pengalamannya belum ada, tapi kita bisa berdiskusi bareng, itu sudah lebih bagus. Yang ketiga, pendidikan orang dewasa adalah orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Kalau dia merasa bahwa materi yang mau dipelajari sesuai dengan kebutuhannya, maka dia akan cepat dan siap untuk mengikuti penyuluhan. Tapi kalau tidak sesuai, bahkan diundang pun dia tidak akan datang. Oleh karena itu, yang menentukan apa materi yang akan diberikan pada penyuluhan ini adalah petani itu sendiri. Yang keempat, orang dewasa berharap segera dapat menerapkan hasil belajarnya. Jadi ketika apa yang disampaikan tadi adalah sesuai dengan kebutuhannya, kemudian juga kita bisa berdiskusi dengan pengalamannya, oh jalan keluarnya seperti ini, maka jalan keluar tadi atau apa yang didapat selama penyuluhan tadi, para orang dewasa akan ingin segera menerapkan hasil belajarnya. Sebagai penyuluh, kita lebih banyak mempunyai teori. Oleh karena itu, kita lebih banyak berdiskusi.
tidak menggurui. Kita diskusi teori dan kenyataan di lapang dengan dihargai pengalamannya, maka diskusi akan terus mengalir dan sampai di rumah para petani tadi akan mau menerapkan hasil belajarnya karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian pendekatan pembelajaran pada penyuluhan yaitu pembelajaran bagi orang dewasa. Bagaimanakah pembelajaran bagi orang dewasa itu? Yang pertama, pendekatannya berpusat pada masalah. Jadi kita harus tahu lebih dahulu apa masalah yang dihadapi oleh petani. Melalui apa? Melalui identifikasi masalah. Menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi petani, yang pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah. Kita tanya secara langsung kepada para petani. Kemudian kita simpulkan apa sih masalah yang paling penting yang sedang dihadapi petani saat ini. Nah, itulah yang akan kita jadikan materi penyuluhan. Kemudian yang kedua, pendekatan proyektif atau proyek pilot, yaitu pendekatan karena ada suatu proyek yang harus disampaikan kepada petani. Misalnya, bagaimana cara penanaman padi sistem legowo, bagaimana cara menanggulangi hama melalui PPT, kemudian juga bagaimana caranya membuat pestisida yang alami. Nah, itu semuanya adalah suatu proyek karena dalam rangka menghadapi suatu masalah. Kemudian yang ketiga, pendekatan aktualisasi diri. Karena adanya pengalaman yang akan disampaikan kepada petani. Jadi berdasarkan kemampuan dari penyuluh itu sendiri. Nah, di sini contohnya misalnya Bob Sadino menyampaikan cara bisnis pertanian. Itu adalah pendekatan aktualisasi diri. Bagi Bob Sadino dia banyak pengalaman dan sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi sehingga pengalaman tadi cukup dibagikan kepada para petani yang membutuhkan. Kemudian pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif itu cirinya apa sih? Yang pertama terbuka. Artinya apa? Semua dapat mengungkapkan pendapat. Jadi semua petani boleh mengungkapkan pendapatnya. Nanti kemudian kita saring. Kan tadi tugas penyuluh diantaranya juga menyaring. Kita saring dari berbagai pendapat tadi, mana sih yang paling penting. Itu yang akan kita jadikan nantinya materi penyuluhan. Yang kedua, isu masalah dibahas secara jelas dan objektif. Jadi tadi sudah yang pertama terbuka, mengeluarkan semua pendapat. Kemudian kita saring-saring, kita cari 3 masalah yang terpenting yang menjadi isu yang paling penting, yang paling semua masalah tadi menjadi permasalahan masyarakat secara luas. Kemudian kita bahas secara jelas dan objektif, kita tidak boleh pilih-pilih. Karena ini dari kelompok A, maka tidak dibahas, kalau dari kelompok B dibahas, nah itu tidak boleh secara objektif mungkin. Yang ketiga, kesempatan berpartisipasi bagi semua warga. Tidak pandang dulu apakah dia ketua kelompok, apakah dia anggota biasa, semua diberi kesempatan yang sama. Mulai dari apa? Mulai dari identifikasi kebutuhan sampai evaluasi hasil penyuluhan. Jadi semuanya dilibatkan semua warga tadi. Yang keempat, partisipasi bersifat berkesinambungan. Kenapa berkesinambungan? Ketika sudah dilakukan evaluasi hasil, maka lanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut nanti berkaitan lagi dengan materi berikutnya dalam penyuluhan, sehingga akan terus-menerus kita melibatkan warga, kita melibatkan penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan itu sendiri. Tahapan pembelajaran partisipatif itu urutannya adalah yang pertama pembinaan keakraban, bisa melalui ice breaking, bisa melalui BLC, Building Learning Commitment. Jadi kita belajar mengenal satu persatu, masing-masing mengungkapkan pendapat, masing-masing mengenalkan dirinya, sehingga kita merasa akrab. Jadi jangan merasa saya cuma anggota, yang itu ketua, yang ketua kita hargai, yang anggota tidak, kita nggak boleh. Jadi harus semuanya dianggap sama, sehingga terjadi keakraban. Yang kedua, tahapan pembelajaran partisipatif adalah identifikasi kebutuhan. Jadi pada penyuluhan partisipatif identifikasi kebutuhan kita lakukan bagaimana caranya. Petani kita beri kertas ukuran 10 x 10 cm. Nah, dari kertas tadi petani akan menulis permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Setelah itu dikumpulkan, setelah dikumpulkan ke penyuluh ditabulasi, diambil, di-voting 3 masalah utama yang sedang dihadapi oleh kelompok tersebut. Jadi dengan begitu semua petani akan merasa dihargai karena apa? Masing-masing disuruh menuliskan permasalahannya.
perkara ternyata permasalahan bukan termasuk yang terpenting, tapi dia merasa dihargai. Nah, diambil 3 masalah utama tadi. Kemudian tahap yang ketiga dalam penilaian partisipatif adalah perumusan masalah. Perumusan masalah di sini menggunakan cara metode KISOP. Apa itu metode KISOP? Yaitu metode yang digunakan untuk cepat dalam menentukan suatu masalah mana yang paling penting dari 3 masalah utama tadi. Caranya bagaimana metode KISOP ini? Caranya adalah 3 masalah utama yang paling penting tadi kita tulis lebih dahulu, kemudian masing-masing petani kita beri 3 butir kelereng. Nah, 3 butir kelereng itu mewakili hak petani. Apakah 3 masalah tadi masing-masing menjadi masalah utama atau menurut dia hanya masalah nomor 1 saja yang menjadi utama? Silahkan, itu tergantung kebutuhan masing-masing petani. Setelah itu kita sediakan 3 gelas. Gelas A mewakili masalah 1, gelas B mewakili masalah 2, dan gelas C mewakili masalah yang ketiga. Kemudian beri kebebasan petani memasukkan kelereng sesuai pendapatnya, mana masalah yang paling penting menurut dirinya. Bisa jadi 3 kelereng dimasukkan ke gelas A saja. Artinya apa? Masalah yang pertama yang paling penting. Atau dia memberikan masing-masing gelas satu-satu. Jadi masalah A penting, masalah B penting, masalah yang C juga, yang ketiga juga penting. Nah, itu boleh, silahkan, itu tergantung kebebasan karena kita bersifat partisipatif. Apakah mungkin masalah yang ketiga yang paling penting, jadi 3 kelereng masukkan semua, boleh. Nah, setelah itu selesai semua petani memasukkan kelerengnya, baru kita hitung. Gelas A ada berapa kelereng, gelas B ada berapa kelereng, gelas C ada berapa kelereng. Nah, gelas yang paling banyak kelerengnya itulah yang merupakan masalah yang paling penting, yang nomor 1. Jadi, dengan adanya kelereng dalam gelas bisa kita tulis masalah yang paling penting nomor 1, masalah yang mana, masalah yang penting nomor 2 yang mana, dan masalah yang penting nomor 3 yang mana. Nah, setelah itu baru kita tentukan, berarti masalah yang nomor 1 yang kita selesaikan dulu dalam kegiatan penyuluhan ini. Yang keempat, tahapan berikutnya adalah penyusunan program belajar. Setelah ditetapkan masalah yang nomor 1, maka berikutnya adalah menentukan menyusun program belajarnya. Tujuannya apa, materinya apa, modulnya bagaimana, siapa yang beri penyuluhan, pesertanya siapa saja, dananya dari mana, jadwalnya kapan, dan evaluasinya bagaimana. Kan tadi partisipatif itu berkelanjutan, jadi setiap kegiatan harus ada evaluasinya supaya diperoleh rencana tindak lanjut yang nanti menjadi bagian dari kegiatan penyuluhan berikutnya. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode tatap muka, demonstrasi, diskusi, ceramah. Nah, sekarang bisa melalui IT, melalui video, tutorial, dan lain-lain. Nah, yang keenam, penilaian hasil belajar bisa melalui pretest, posttest, laporan dari hasil penyuluhan. Yang jelas kita dapat evaluasi apakah petani dapat menerima apa yang kita suruhkan atau tidak berdasarkan hasil laporan evaluasi hasil penyuluhan tadi. Demikian untuk materi pertemuan ketiga. Semoga kalian semua dapat memahami. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Bila itu hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.